Shalom, salam sejahtera saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini tertulis di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita dengarkan beriman tanpa berbuat tidak ada maknanya. Dan Alkitab juga mengajarkan kita hal yang sama, hal yang senada sebagaimana yang diserukan di dalam surat Yakobus, bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Nas ini adalah surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Kita ketahui bersama bahwa Korintus adalah jemaat yang memiliki masalah konflik di dalam hubungan antar jemaat. Bahwa di antara mereka memiliki golongan-golongan tertentu yang membuat pelayanan-pelayanan mereka adalah sebatas rutinitas. Dan untuk menunjukkan kebolehan dari setiap golongan yang ada di antara jemaat. Tetapi Paulus mengingatkan mereka bahwa dalam pelayanan kasih, dalam melakukan perbuatan pelayanan kasih di tengah gereja untuk Tuhan, ada hal yang perlu diingat, yaitu kita bukan hanya berbuat, kita bukan hanya melakukan, tetapi harus tercermin dalam kehidupan kita dalam beberapa aspek yang dikatakan. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah perkataan, yang ketiga pengetahuan, dan yang kemudian kesungguhan untuk membantu, dan yang terakhir kasih. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 5 hal ini menjadi renungan untuk boleh kita lakukan pada hari ini. Yang pertama, beriman. Setiap kita tentulah menjadi orang yang beriman. Jika saya tanya apakah saudara percaya pada Kristus, tentu jawaban saudara ya. Apakah saudara beriman pada Kristus? Jawabannya tentulah iya. Tetapi yang kemudian, apakah kita sudah lakukan? Yaitu dalam perkataan. Sudahkah perkataan kita menggambarkan bahwa kita orang yang beriman pada Kristus? Sudahkah perkataan kita menggambarkan bahwa kita adalah orang yang percaya pada Kristus? Perkataan-perkataan baik saja yang keluar dari mulut kita. Karena seringkali banyak orang yang rajin berpelayanan, yang rajin melakukan kebaikan-kebaikan, yang di luar terlihat begitu baik dalam melakukan segala tugas-tugas panggilan, tetapi perkataannya tidak memberkati. Perkataannya justru menyakiti. Disinilah kita perlu merenung. Di tengah keluarga juga, seorang bapak, seorang ibu, seorang anak, kata-katanya harus memberkati, tidak boleh menyakiti. Saudara-saudari, mari kita melakukan hal ini. Kata-kata kita harus memberkati, tidak boleh menyakiti. Yang ketiga, apalagi yang harus kita lakukan sebagai orang yang beriman, yaitu dalam pengetahuan. Orang yang beriman akan memiliki pengetahuan. Dalam bahasa Yunani disebut gnosis. Artinya pengetahuan untuk memilah, pengetahuan untuk menentukan, pengetahuan untuk bersikap. Jadi orang yang beriman harus memiliki pengetahuan, harus memiliki kebijaksanaan, harus memiliki wisdom atau hikmah. Jadi tidak boleh kita beriman tetapi kita tidak bisa menentukan sesuatu dengan baik. Orang yang beriman memiliki pengetahuan untuk menentukan dalam hidupnya, keputusan dalam keluarganya, keputusan di dalam pekerjaannya, semua itu dipengaruhi oleh iman kita. Kalau kita beriman dengan benar kepada Tuhan, maka kita menjadi orang yang dapat mengambil keputusan dengan baik, dapat mengambil kebijaksanaan dengan baik. Jadi keputusan, pengetahuan, kebijaksanaan itu semua juga dipengaruhi oleh iman kita. Yang kemudian yaitu kesungguhan untuk membantu. Apakah ada niat di dalam hati kita untuk membantu orang lain? Orang yang beriman harus memiliki kesungguhan untuk membantu orang lain. Jadi orang yang beriman harus memiliki rasa untuk membantu orang lain. Tergerak hatinya jika melihat orang lain susah. Tergerak hatinya untuk menolong orang lain.
Sudahkah kita melakukannya? Ini renungan untuk kita semua. Dan yang terakhir dikatakan memiliki kasih. Kasih adalah yang terutama. Yesus mengajarkan bahwa kasih adalah hukum yang terutama. Karena kasih mengampuni banyak sekali dosa. Seberapa banyak orang yang melakukan kesalahan kepada kita dan tidak kita ampuni. Hari ini kasih kita harus teruji. Kasih kita harus mampu mengampuni siapapun yang pernah menyakiti kita. Jangan kita beriman, jangan kita memuji Tuhan, tapi dalam hati ini memiliki kebencian pada orang lain. Hati kita harus murni, memiliki kasih. Jika ada yang menyakiti kita, kita mengasihi mereka. Jika ada yang membohongi kita, kita tetap mengasihi mereka. Itulah kasih yang diminta di dalam nats ini. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari 5 hal yang disebutkan di dalam renungan hari ini kita lakukan. Beriman, kemudian kita juga memiliki perkataan yang memberkati, kita juga memiliki pengetahuan untuk mengambil keputusan yang terbaik, kemudian kita juga memiliki niat yang baik untuk membantu orang lain, gerakan untuk membantu orang lain, dan yang terakhir kita memiliki kasih. Inilah yang akan kita praktekkan di dalam hidup kita ini, dalam masa-masa Advent ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk karunia-Mu yang begitu besar bagi kami. Kiranya Engkau mencurahkan rahmat kepada kami, supaya kami dikuatkan untuk melakukan kehendak-Mu. Berkatilah kami pada hari ini Tuhan, segala pekerjaan kami, segala rutinitas kami, dan keluarga kami juga kami serahkan kepada Tuhan. Berkatilah saudara-saudari kami jika ada di antara mereka yang sedang bergumul, berikan mereka jalan keluar, yang sedang menantikan keturunan Tuhan berikan, yang sedang menantikan pekerjaan Tuhan berikan, pasangan hidup juga Tuhan berikan di waktu yang terbaik. Berkatilah jika ada yang sedang sakit, kiranya mereka mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa yang maha baik, terpujilah nama-Mu. Dengarlah doa kami ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas kami sampaikan untuk saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Tetap memiliki iman dan semangat dalam menjalani hari-hari yang Tuhan berikan. Dan selamat Advent.